Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gua Wizy di Ngops. Kuy ngopi santuy, kuy orang ngopi lambung ora smile. Oke teman-teman, untuk episode 3 Higehiro ini benar-benar memang bukan buat bocil. Takutnya nanti kena mental ya. Oke, pertama-tama buat kalian yang di bawah umur jangan diteruskan ya untuk videonya ini, karena ini mengandung unsur 18+ ya. Oke, untuk episode 3 ini kita diawali dengan scene yang cukup mengenaskan ya, dimana ini merupakan masa lalunya Sayu yang kita bisa tahu bahwa dia menawarkan tubuhnya untuk tempat tinggal. Di sini kalian bisa lihat ya, dia seperti tidak menikmati teman-teman ya. Ya, bisa dibilang dia terpaksa ya teman-teman melakukan hal ini hanya untuk tempat dia tinggal. Oke, kita skip aja untuk masa lalunya karena memang sangat kelam ya. Kita nggak usah bahas. Kita akan bahas tentang masa sekarang. Nah, di sini si Sayu ini sangat khawatir sekali teman-teman. Kenapa Mas Yoshida ini sangat baik terhadap dirinya? Nah, saat itu juga nggak lama kemudian si Yoshida ini ya ngirim kabar ke Sayu bahwa Yoshida ini bakal nonton bareng sama junior tempat kerjanya. Nah, disinilah si Sayu penasaran dan menyelidikinya. Ibaratnya ngintip lah ya. Pas banget momennya ketika itu si Sayu melihat si Yoshida lagi dipeluk nih sama juniornya. Nah, setelah melihat itu pun si Sayu pergi ke taman ya. Dia menangis di situ dan merenung. Dan saat itulah pertama kali dia merasa cemburu gitu ya teman-teman. Tak lama kemudian datanglah tuh si temannya ya. Nah, pada saat itulah pertemuan pertama si Sayu dengan teman kerjanya si Yoshida ini. Mereka curhat ya, ngobrol bareng, yang ternyata mereka bicarakan adalah orang yang sama. Tak selang kemudian Yoshida yang mencari si Sayu pun berhasil menemukannya di taman bersama dengan teman kerjanya ya. Oke, kita skip aja bagian itu, kita akan memasuki bagian puncaknya nih, yang dimana kekhawatiran Sayu ini tentang Mas Yoshida. Dia bertanya lagi kepada Mas Yoshida sambil ya lepas bajunya lah ya, cuman pakai daleman aja. Dia bertanya, apakah kamu tidak ingin bermain denganku? Dan si Sayu ini menggoda si Yoshida ini dengan caranya seperti sebelum-sebelumnya. Tapi di sini Mas Yoshida tetap menolak teman-teman dan menyuruh si Sayu itu memakai baju. Tapi di sini si Sayu tetap kekeh sampai memeluk si Yoshida dan berkata, apakah aku tidak membuatmu nafsu? Nah, dengan entengnya si Yoshida ngejawab bahwa ya pasti bikin nafsu lah, semua cowok kalau digituin ya pasti nafsu gitu kan. Ibaratnya tuh ya kalau kucing dikasih ikan lah pasti nafsu. Bagaimana kitanya bisa menahan aja? Sayu melakukan hal ini terhadap Yoshida karena masa lalunya teman-teman. Di setiap rumah yang dia tinggali, semua pria itu selalu ingin bermain dengannya. Jadi selama ini Sayu itu dirawat karena ia memang memberikan keuntungannya dengan tubuhnya. Tapi ketika orang tersebut mendapatkan kerugian besar dibanding dengan keuntungan dia dapat, maka si Sayu ini diusir teman-teman. Ya mungkin karena ekonomi atau masalah lainnya, gua nggak tahu ya tentang hal itu. Lalu disinilah kekhawatiran si Sayu ini, bahwa dia menganggap mengerjakan pekerjaan rumah itu tidak membawa keuntungan bagi Yoshida. Nah, di scene inilah yang membuatku sangat menghormati Yoshida ini teman-teman ya. Ternyata Yoshida ini tidak mementingkan apa yang mau diberikan si Sayu ini, baik itu tubuhnya dan lain-lain. Tapi Yoshida ini hanya ingin Sayu berada di sini. Memiliki Sayu menurutnya menjadi keseharian yang sangat menyenangkan. Saat di rumah dia bisa mengobrol dengan Sayu dan bercanda hal-hal yang sepele. Yoshida ini juga tidak ingin si Sayu ini melakukan hal yang istimewa seperti menawarkan tubuhnya. Kau tidak perlu memberikan apapun yang kau lakukan di masa lalumu. Keberadaanmu di rumah ini itu sudah lebih dari cukup. Wow, memang nih Lord Yoshida ini benar-benar MC yang paling gua kagumi teman-teman ya. Yang dimana dia mau memungut anak SMA yang dia tidak kenal, cantik, tubuhnya seksi dan sebagainya, tapi dia tetap bisa menahan hawa nafsunya. Bahkan setelah digoda seperti itu ya, seandainya diri kalian ataupun gue sendiri mungkin sulit untuk menahan godaan tersebut. So dengan kata lain, untuk anime Higehiro ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Dan kemungkinan ini juga ada di dunia nyata. Pasti ada menurutku ya. Di sini Bang Wizy nggak mau spoiler terlalu banyak. Kalian pokoknya nikmati dulu untuk episode kali ini sebelum episode-episode kedepannya. Kalian juga harus bisa memetik pelajaran yang ada di anime ini dibanding untuk mencari kesalahan yang ada di anime ini.
Ibaratnya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Well, sekali lagi gue katakan, gue sangat salut sekali dengan Yoshida ini. Ya, semoga kita bisa menjadi Yoshida berikutnya ya. Bisa berbuat baik terhadap seseorang walaupun memang kita tidak kenal. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.